Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesehatan di awal-awal bulan Ramadan kali ini. Tentunya masih berada di segmen Kuitiau Ramadan Talk with Ustadzah. Perkenalkan, saya Nurul Firdausi Nuzula yang nanti akan menemani pemirsa El Mihrab semuanya dalam acara Talk with Ustadzah. El Mihrab, cinta Allah, cinta Rasul, cinta sesama. Di sini tentunya saya tidak sendirian. Saya bersama salah satu narasumber dari dosen gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang. Beliau adalah Ustadzah Pradipta Kurniasari SKM MGizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aktivitas Ustadzah kalau semasa pandemi ini itu seperti apa ya? Ya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tetap mengajar, kemudian walaupun online ya dari rumah, kemudian tetap harus ada datang ke kampus juga karena sudah dijadwalin seperti itu. Dan biasa ya, karena saya juga ibu, jadi di rumah ada anak juga ya, ngajarin anak karena anak juga sekolah online. Gitu. Berarti kayak tidak selalu on time all day di kampus gitu ya, 50-50 gitu ya Ustadzah. Nah, tema dari Talk with Ustadzah kali ini yaitu kita akan membahas seputar menu sahur dan berbuka yang bergizi di tengah pandemi. Nah, ini kita bersama salah satu narasumber. Monggo Ustadzah bisa disampaikan penjelasannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradipta Kurniasari, saya dosen gizi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi sharing ya tentang menu apa saja atau gizi saat kita sedang berpuasa. Ya, kita tahu ya bulan Ramadan ini tidak saja sekedar momen untuk meningkatkan ibadah dan membersihkan hati ya, tetapi juga bulan ini momen yang pas dan tepat untuk membiasakan diri dalam menjaga kesehatan dan juga menerima ya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita secara bijak. Secara bijak itu bagaimana ya? Secara bijak itu artinya tidak berlebihan. Makan yang kita perlukan, bukan makan yang kita mau. Ya, jadi artinya berbeda ya. Jadi kalau kita mau makan yang kita mau ya, kita semua pasti mau ya. Kalau berbuka kan semua pengennya kita makan kan, seperti itu ya, masuk aja. Nah, jadi bukan seperti itu ya, kita kalau sedang berbuka ya. Nah, kemudian asupan makanan saat berpuasa dan juga saat tidak berpuasa itu sama. Setiap orang itu sama ya. Jadi proporsinya, ukurannya itu sama karena setiap tubuh manusia itu dia memerlukan asupan makanan yang cukup dan yang baik ya, baik saat dia puasa maupun saat dia sedang tidak berpuasa begitu ya. Nah, saat berpuasa tubuh ini kita memiliki yang namanya cadangan karbohidrat atau yang namanya glikogen dan juga lemak. Nah, saat kita berpuasa, glukosa ini yang dirubah di dalam tubuh, di metabolisme dalam tubuh ini disediakan ya, digunakan untuk kita sebagai sumber energi ya pada saat 0 sampai 4 jam setelah makan ya. Itu dari glukosa ya yang digunakan untuk kita berenergi. Nah, kemudian 4 sampai 12 jam ya saat setelah kita makan, sebagian besar glukosa itu diperoleh dari pemecahan glikogen yang ada di hati. Nah, padahal kita puasanya kan pasti lebih dari 12 jam nih. Nah, bagaimana kalau yang lebih dari 12 jam kita dapat energinya dari mana? Sama ya, kita masih menggunakan sebagian besar dari glukosa itu yang didapat dari pemecahan protein dan juga lemak yang tersimpan di dalam tubuh. Makanya kenapa kok kita masih bisa kuat dan punya energi sampai kita maghrib nanti ya, jadi nggak lemes. Nah, kadang kok masih lemes, nah berarti itu ada yang kesalahan apa yang kita konsumsi ya kan begitu. Nanti kita bahas di materi ini ya. Kemudian tubuh saat berpuasa itu ya kan dia menyerap zat gizi dari berbagai makanan
ya, dari karbohidrat, dari protein, dari lemak. Jadi semua makanan ya, termasuk juga cairan ya, berarti dari air ya, entah air putih atau mungkin kita mengkonsumsi cola atau mungkin sop buah seperti itu. Nanti ada apa nih yang salah atau mungkin berlebihan, karena biasanya kalau berbuka itu kita sukanya balas dendam ya, biasanya kita sekali, langsung banyak sekali yang mau kita inginkan, mau pengen kita masuk, kita konsumsi. Nah, kemudian cairan juga yang masuk itu juga tidak semua cairan ya kan, alias bukan hanya air putih saja ya, tapi yang bagus memang air putih ya kan, tapi kita biasanya kan mengkonsumsi cola yang manis atau sebuah atau mungkin sirup seperti itu ya kan ya. Sebenarnya kalau yang baik itu atau teh ya, misalnya teh hangat. Nah, sebenarnya yang baik itu dia sebenarnya awalnya itu air putih dulu. Ya, untuk biar tubuh ini tidak kaget ya saat nanti menerima makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau gitu. air itu Bu, satu hari itu manusia memerlukan berapa liter air sih Bu? 2 liter ya, minimal 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Baik mau sedang berpuasa maupun tidak itu sama ya. Kalau pembagiannya dari kita berbuka. Terus yang sahur itu pembagiannya ya, seperti jadi apa? kalau 8 gelas per hari itu kita bisa mengkonsumsi saat kita begitu bangun tidur sahur itu kita langsung minum 1 gelas. Kemudian saat kita sahur kita mengkonsumsi 1 gelas. Nanti saat berbuka kita 1 gelas. Ya, nanti saat sudah berbuka kita 1 gelas. Nanti sebelum saat maghrib kita juga minum 1 gelas. Nanti sholat setelah sholat taraweh kita minum 1 gelas lagi. Nanti kita mau tidur 1 gelas lagi. Nanti di jumlah nanti kita ada 8 gelas dalam satu hari ya. Jadi setelah sholat taraweh kemudian setelah menjelang mau tidur juga minum lagi 1 gelas. Jadi membiasakan itu, tapi mungkin sebagian teman-teman di sini tidak mudah ya, sering sekali mengkonsumsi air, paling nggak sampai 8 gelas. Ya, saya yakin kayaknya nggak sampai 8 gelas. Nah, padahal itu bagus ya untuk sangat diperlukan untuk tubuh gitu ya. Iya, jadi biar kita tidak dehidrasi seperti itu, baik kita saat puasa maupun tidak, kan seperti itu. Ya, kemudian kecenderungan pola makan ya saat kita berpuasa biasanya itu kita mengkonsumsi yang dia kalorinya tinggi ya, jadi didominasi oleh makanan yang tinggi lemak ya, dari yang berminyak-minyak dan juga yang manis ya kan, pasti kalau berbuka seperti itu. Nah, saat sahur malah kita kebalikan, kita malah mengkonsumsi yang kurang mineralnya atau kurang vitaminnya atau mungkin malah kurang proteinnya ya kan, jadi nanti akan lemes ya kan, lemes karena terbalik ya. Nah, kemudian saya makannya sudah nasinya sudah banyak. Nah, padahal sebenarnya apa sih yang dibutuhkan saat puasa itu, yang banyak tuh yang seperti apa kan, seperti itu ya kan. Nah, kita di gizi ya kan tetap kalau mau berpuasa itu tetap masih memegang prinsip yang namanya gizi seimbang. Jadi dulu mungkin kita mengenalnya 4 sehat 5 sempurna ya, waktu mungkin masih SD, masih kecil-kecil. Nah, tapi sekarang sudah berganti menjadi gizi seimbang. Ya, jadi gizi seimbang. Kemudian dengan prinsip isi piringku sekali makan. Nah, isi piringku itu pembagiannya ya, jadi 1 piring itu setengah piring yang pertama dia 2/3-nya adalah makanan pokok, kemudian 1/3-nya adalah lauk pauk, kemudian setengah piring yang kedua 2/3-nya adalah sayuran dan 1/3-nya adalah buah-buahan. Nah, kemudian ditambah dengan air putih 8 gelas per hari, kemudian ada aktivitas fisik dan juga cuci tangan memakai sabun. Ya, itu prinsip gizi seimbang yang untuk sehariannya itu adalah isi piringku. Nah, itu yang digunakan untuk kita memporsi. Tadi Ustazah menjelaskan tentang aktivitas. Nah, biasanya kalau kita puasa kan energi kita kan kurang. Iya. Nah, untuk menjaga biar kita masih ada aktivitas di masa Ramadan ini, itu apakah kita harus olahraga yang keras atau seperti apa? Olahraga yang dianjurkan waktu saat Ramadan puasa ini seperti apa? Aktivitas fisik ini artinya olahraga ya. Olahraga itu ada levelnya berat, sedang sama rendah. Jadi kalau misalnya berat itu kalau yang kita waktu mungkin pas nggak puasa ya, lari, olahraga yang mungkin atlet-atlet itu ya lari atau mungkin bersepeda seperti itu. Nanti yang sedang itu
bisa sepedaan tuh bisa jogging itu bisa ya. Jadi termasuk yang levelnya sedang. Kemudian level yang rendah itu kita menyapu, kita setrika, itu termasuk aktivitas fisik. Jadi sebenarnya tuh orang bilang saya belum olahraga dalam sehari. Nah, kalau kita melakukan itu sebenarnya kita sudah melakukan aktivitas fisik, ya kan, walaupun mungkin dalam levelnya dia rendah, ya kan, cuci, setrika itu yang mungkin ya ini ya biasa kita lakukan di rumah. Nah, kemudian sebenarnya waktunya, durasinya itu ya kan 30 sampai 60 menit. Jadi yang efektif, yang bagus ya kan. Walaupun tidak puasa pun sebenarnya itu cukup gitu loh. Jadi asal dilakukan 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Ya, jadi jangan cuma kalau weekend aja olahraganya ya, cuma saya sepedaan Bu atau jogging, tapi kalau hari Sabtu atau hari Minggu pagi aja. Terus hari Senin sampai hari Jumatnya nggak ngapa-ngapain. Udah rebahan aja. Iya, udah rebahan aja. Nanti tidak akan ada yang tidak hasil yang signifikan ya tidak terlihat seperti itu. Ya, kan? Jadi harus ada kontinuitas. Iya, gitu ya kan, jadi harus minimal durasinya 30 sampai 60 menit. Jadi 30 menit itu sudah cukup ya. Jadi asal kita rutin setiap hari ya, jadi pasti tubuh kita akan sehat dan fit seperti itu ya. Jadi dan mungkin kalau saat Ramadan seperti ini olahraga kita ya kita pakai yang sedang ataupun yang rendah kan seperti itu. Jadi yang jangan yang berat-berat. Kemudian waktunya kapan? Yang pas kalau Ramadan. Nanti kalau siang-siang haus Bu. Mungkin pagi. Kalau pagi itu biasanya kalau kita levelnya yang rendah. Ya, aktivitas fisik yang dalam level rendah, menyapu, kan nggak apa-apa, ya kan, tidak membutuhkan energi yang menguras energi yang banyak dan kita tidak kehausan seperti itu. Tapi kalau agak mau levelnya agak yang kesedang, biasanya sore 1 sampai 2 jam menjelang berbuka biasanya. Ya, kemudian kalau untuk atlet sendiri, mungkin ada di sini ya teman-teman mahasiswa yang atlet ya, ikut atlet di sini, dia biasanya menambah porsi olahraganya di malam hari. Itu biasanya kalau untuk atlet seperti itu, setelah taraweh seperti itu. Kemudian saat berbuka puasa ya kan biasanya kita menyantap makanan yang tadi ya yang saya bilang tinggi kalori ya, yang didominasi oleh makanan yang manis, berminyak ya, gorengan. Nah, itu pasti suka sekali ya kan, apalagi itu menarik ya, penjual-penjual gorengan itu menjelang berbuka itu wah menarik hati. Kemudian penjual es cola, es buah ya kan, atau mungkin es teler ya, itu kayak kok seger banget gambar-gambar di rasanya. Iya, rasanya wah ini. Nah, sebenarnya dia mempunyai kalori yang lebih tinggi. Ya, jadi kayak sebuah itu bisa sampai 200-an kalori. Ya, semakin isinya ya kan 200 sampai 250 karena isinya pasti kan ada sirupnya, ada susunya, gula cairnya. Wah, kan bisa membayangkan itu manisnya seperti apa ya kan. Nah, kemudian nanti kalau belum lagi kolak pisang ya kan. Kayak sederhana nih kolak pisang ya, tapi dia tetap tinggi karena kan dia pasti ada gula jawanya juga. Santan. Dia ada santannya juga. Nah, kemudian kalau yang makanan gorengan ini yang paling menjadi nomor satu, sasaran nomor satu ini buat teman-teman di sini ya kan, suka sekali dengan makanan gorengan ya kan, mendoan, bakwan seperti itu. Jadi dia dalam sekali makan itu sekitar 100 kalorian. Dalam makan kan nggak cukup kalau hanya satu gorengan, pasti kan pasti pengen ambil lagi 2 atau 3 baru cukup. Nah, dibandingkan kalau kita berbuka dengan yang namanya kurma ya kan, kita berbuka dengan kurma 3 biji aja kita hanya bisa dapat 85, 86 sampai 90 lah kalori yang didapat. Itu sudah manisnya sudah pas, nggak terlalu berlebih ya kan, sudah bagus juga buat kesehatan. Jadi memang dianjurkan kalau berbuka kita dengan yang manis. Memang iklannya seperti itu ya, berbuka dengan yang manis ya, yang manis. Tapi yang manis di sini apa? Ya kan, dalam tanda kutip ya kan, jadi tidak sembarangan, tidak semuanya terus kita santap yang manis. Jadi yang lebih baik memang air putih dulu, habis itu kurma 3 biji atau mungkin 5 biji seperti itu. Kemudian kita ada jeda ya, ada jeda untuk sholat. Itu artinya kenapa ya kan, itu biar tubuh kita itu tidak kaget, perut kita, lambung kita, pencernaan kita itu nggak kaget ya. Jadi saat seharian sudah berpuasa lebih dari 12 jam ya, tiba-tiba waktu berbuka langsung makanan utama, langsung makanan berat. Nah, di sini jadi kadang-kadang terus perut kita kadang tadi kan lapar ya, nah kemudian langsung pengennya makan. Nah, itu yang nanti menyebabkan
tubuh kita perut kita jadi kembung kalau kebanyakan minum, kemudian perutnya bisa sebah. Ya, jadi kalau penuh gitu nggak enak. Nanti mau sholat maghrib jadi aras-arasan ya, kayak gitu. Duh gimana nih? Aduh nggak bisa berdiri. Ya, kekenyangan seperti itu ya kan. Jadi memberikan jeda ya kan untuk tubuh kita istirahat, untuk tubuh kita bisa nanti menerima makanan. Oh ini habis ini mau ada makanan lain nih yang masuk kan begitu. Jadi kalau andai kata lambung kita ini bisa bicara, ya kan, pelan-pelan dong makannya kan gitu. Jangan tergesa-gesa kan gitu, ya kan. Nah biasanya kalau orang yang bukanya itu suka cepat-cepat, ya kan, alias kalap tadi ya, atau balas dendam tadi, itu kan dia cepat-cepat munyahnya pasti juga cepat-cepat, nggak sempurna ya kan. Kemudian nanti si lambung itu kan dia harus bekerja keras ya untuk mencerna si makanan yang Nah itulah salah satu atau beberapa kesalahan yang biasa dilakukan saat berbuka puasa. Berarti yang sunnah dari Rasulullah itu mengunyah 33 kali itu benar sekali ya Ustazah ya? Iya benar sekali. Walaupun mungkin nggak sampai 30. Iya, langsung udah ketelan sendiri. Setidaknya tidak terlalu cepat seperti itu. Iya. Kemudian saat berbuka puasa ya, jadi saat berbuka puasa itu kita dianjurkan ya untuk makan makanan tadi yang mesti saya bilang sesuai dengan prinsip gizi seimbang ya. Jadi isi piringku di sana ada karbohidrat, kemudian ada protein, sayur, buah, dan juga cairan air ya. Jadi kalau kalau berbuka, karbohidrat yang kita gunakan ini adalah karbohidrat sederhana ya. Jadi seperti contohnya nasi, mie, seperti itu. Kenapa? Karena dia karbohidrat sederhana ini akan dengan cepat ya kan diproses di dalam tubuh ya, akan menjadikan tergantikan gula darah dalam tubuh itu akan cepat tergantikan ya. Makanya boleh kita saat berbuka mengkonsumsi nasi ataupun mie itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau bedanya nanti kalau saat sahur ya, bukan karbohidrat sederhana yang kita gunakan tapi karbohidrat kompleks, seperti itu bedanya. Nah kemudian kalau yang berbuka dulu ya kan, kemudian ada protein. Nah protein di sini kita digunakan untuk yang memperbaiki jaringan tubuh, kemudian untuk menjaga imunitas tubuh. Itu kita peroleh dari daging, ikan, ya kan, telur, tahu, tempe, seperti itu. Ya, kemudian ada sayur dan buah. Kalau berbuka silakan mengkonsumsi sayur atau buah yang berkuah, yang banyak cairannya. Ya, jadi di sini biar kita tidak dehidrasi seperti itu. Ya, kemudian ada cairan juga tadi yang air. Kita tetap mengkonsumsi 4-5 saat berbuka. Ya, nanti 4-nya atau 3-nya saat kita sahur seperti itu. Itu untuk berbuka ya. Kemudian saat kita sahur, nah ini bedanya dengan saat kita sahur. Ya, kalau kita sahur, karbohidrat yang kita gunakan adalah karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini apa? Karbohidrat yang dia dipecahnya lama atau bertahap. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan energi yang kita sebagai energi seharian. Makanya harus bertahap, nggak cepat langsung habis. Nah, itu biasanya kita dapat dari mana? Dari nasi merah atau dari oatmeal, ya kan? Atau mungkin bisa dari roti gandum. Jadi dia akan bisa bertahan lama, ya kan, sampai kita nanti sore. Ya, jadi tapi kadang aduh Bu, nasi merah itu kan nggak enak. Kadang ada yang bilang dia sepo rasanya, padahal itu biasanya yang digunakan untuk orang diet. Nah, kenapa harus digunakan untuk orang diet? Karena dia kan menahan, maksudnya itu bertahan untuk tidak makan, ya kan, atau bisa menahan laparnya, rasa laparnya itu ya. Jadi sudah dapat rasa kenyangnya dari nasi merah itu tadi atau roti gandum. Ya, jadi sangat sehat seperti itu ya kan. Tapi mungkin yang dikonsumsi teman-teman di sini adalah nasi yang banyak. Itu artinya biar kuat katanya seperti itu. Atau mungkin mie malah ya. Mungkin kalau anak kos di sini ya teman-teman di sini mie dicampur sama nasi. Mie dicampur sama nasi itu kan berarti kan double karbo. Di mana dia adalah karbo sederhana. Ya kan, bukan karbo yang kompleks. Nah, karbo sederhana, maka kenapa kok kalau kita mengkonsumsi mie atau makan nasi banyak saat sahur, kenyangnya hanya sesaat. Nanti sesaat siang, mulai menjelang siang itu jam-jam 11 atau ini sudah mulai merasa lapar lagi. Keroncongan ya. Keroncongan berarti kering apa? Kiki udah mulai asar ya, sudah deh. Udah ya kan, jadi angkat tangan udah kuat. Mungkin bentuknya bukan jadi kita nggak kuat ya, tapi kita jadi lemas ya kan, terus mau ngapa-ngapain males ya kan, jadi pengen tiduran terus karena apa? Sudah nggak ada. Nah, bedanya kalau kita menggunakan
karbohidrat yang kompleks itu bertahap, dia pemecahannya itu bertahap menjadi glukosa yang digunakan untuk energi itu bertahap. Nah, begitu ya kan. Kemudian ada proteinnya juga. Proteinnya itu kita kalau sahur menghindari yang namanya protein hewani daging. Ya, kenapa? Kalau daging itu dia sulit dicerna. Jadi silakan bisa mengkonsumsi telur, ya kan, ikan, kemudian tahu, tempe seperti itu. Jadi mudah dicerna. Kemudian sayur dan juga buah saat sahur, ya kan, itu juga sebaiknya dikonsumsi yang berkuah, ya kan, karena kita biar cukup cairan. Jadi kalau di sini mungkin teman-teman ada yang tadi air putihnya nggak bisa banyak, nah setidaknya bisa didapat dari serat, yaitu baik dari sayuran maupun buah. Terus gimana kalau makannya tidak ada sayurnya, Bu, waktu sahur? Kadang kan nggak ya, setidaknya kalian mengkonsumsi buah seperti itu. Ya. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Nah, ini kita pemirsa El Mihrab, kita membuka questions di Instagram dari El Mihrab sendiri, yang ada di Instagram dan juga ada di Twitter. Nah, pemirsa El Mihrab bisa mengajukan pertanyaan dari beberapa penjelasan tadi dari Ustazah Pradipta. Nanti di saat kita akan berbuka, kita akan saring beberapa pertanyaan dari pemirsa El Mihrab dan akan kita jawab langsung ini bersama Ustazah Pradipta. Menu makan anak kos kan kepepet nih. Tips biar anak kos tetap kuat menjalani puasa walau sahur dengan menu-menu itu aja. Nasi ataupun Indomie ya, itu dia termasuk karbohidrat sederhana ya, dimana dia itu diserap oleh tubuh ya, diprosesnya cepat ya kan, sehingga akan mengembalikan kadar gula di dalam darah kita dengan cepat.